Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nawwara qulubana binuril iman. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sahabatku sekalian, para penonton channel KKGPAI Garut Kota yang budiman, di kesempatan kali ini izinkan saya menyampaikan sekelumit kisah tentang Nabiullah Adam alaihissalam, manusia pertama sekaligus Rasul pertama yang Allah kirim, yang diciptakan dari tanah liat yang berasal dari lumpur hitam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walaqad khalaqnal insana min salsalin min hama'in masnun. Al-ayat. Dan sesungguhnya telah kami ciptakan manusia dari tanah liat kering, dari lumpur hitam yang dibentuk. Penciptaan ini ternyata menjadi polemik atau jadi permasalahan di antara para penghuni langit, para penghuni surga saat itu. Malaikat sempat bertanya kepada Allah, "Wahai Allah, kenapa engkau ciptakan khalifah fil ard yang suka berbuat kerusakan dan menumpahkan darah?" Kemudian Allah menjawab, "Inni a'lamu ma la ta'lamun." Sungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kalian ketahui. Singkat cerita, setelah Allah ciptakan Nabiullah Adam alaihissalam dan diajarkan tentang asma, di mana para malaikat tidak mampu menyampaikan dan mengetahui tentang asma, Allah memerintahkan para malaikat untuk bersujud. Mereka semua bersujud kecuali iblis. Pertanyaannya, apakah iblis adalah dari kalangan bangsa malaikat? Jawabannya bisa iya, bisa tidak. Kenapa bisa iya? Karena memang saat itu iblis berada di dalam barisan para malaikat. Dan kenapa jawabannya tidak? Karena memang iblis bukanlah malaikat. Iblis adalah bangsa jin yang diselamatkan oleh Allah dan dididik langsung oleh malaikat Jibril atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah ribuan tahun berdoa, berzikir, beribadah kepada Allah, hingga akhirnya diciptakanlah Adam, iblis tidak terima terhadap perintah Allah tersebut. Kata dia, "Kenapa aku harus bersujud sementara aku lebih baik darinya? Kenapa aku harus bersujud kepada manusia yang diciptakan dari tanah liat?" Ingat, di sini kita harus garis bawahi kesombongan iblis. Ketika itu Allah langsung mengatakan, "Fakhrij minha fa innaka rajim wa inna 'alaika la'nata ila yaumiddin." Keluarlah engkau dari surga dan engkau akan mendapatkan laknat sampai hari pembalasan. Wal'iyadzubillah. Hanya karena kesombongan, kemudian iblis berani tidak taat yang selama ini dia telah ribuan tahun beribadah hanya kepada Allah. Apa iblis tidak tahu tentang keesaan Allah? Sangat tahu. Setelah itu, karena iblis mengetahui bahwa Allah Maha mengabulkan doa, dia meminta kepada Allah, "Beri aku waktu, anzirni ila yaumi yub'atsun." Beri aku waktu hingga hari dibangkitkan. Maka Allah memberi apa yang iblis minta. Allah memberikan waktu agar iblis hidup sampai hari kiamat. Dia diberi umur yang panjang. Tujuannya untuk apa? Untuk mencari, menggoda Bani Adam atau kita para manusia membangkang daripada perintah Allah. Itu tujuannya, hanya satu, agar kelak di neraka dia punya teman. Apakah teman-teman mau menjadi kawannya iblis? Tentu saja tidak jawabannya. Hanya saja iblis berusaha demikian keras. Dia mau berusaha menarik dari kanan, dari kiri, dari atas, dari bawah. Saat kita lengah, saat kapanpun iblis berusaha menggoda. Hanya saja Allah memberitahukan janjinya bahwa tidak akan yang tergoda, yaitu orang-orang yang ikhlas.
Semoga kita termasuk golongan orang-orang yang ikhlas. Teman-teman, sedikit cerita tentang kisah Nabi Adam ini banyak sekali mengandung hikmah atau syarat maknanya. Yang pertama, kita harus senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Usahakan selalu taat dan menjauhi setiap larangannya. Jangan sampai terjatuh kepada larangan Allah seperti yang dilakukan oleh Adam ketika dibujuk rayu oleh iblis laknatullah. Tapi setelah jatuh, kita sebagai Bani Adam diperintahkan untuk taubat setiap kali melakukan kesalahan, seperti yang dilakukan oleh ayahanda kita Nabi Adam alaihissalam bertaubat setelahnya. Yang ketiga, menghindari dan berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari sifat takabur atau sombong, karena sifat takabur atau sombong menjerumuskan kita kepada kehancuran seperti yang terjadi pada iblis alaihissalam. Kita jangan sampai merasa lebih baik daripada orang lain, lebih pintar, lebih cantik, dan lain sebagainya. Keempat, selalu rendah hati. Kita menyadari bahwa kita hanya diciptakan dari tanah dan akan kembali kepada tanah. Dan yang berhak sombong hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, menyadari akan kemahatauan Allah dan segala sesuatu terjadi mengandung hikmah. Seperti yang dibahas oleh para malaikat. Ketika bertanya, kenapa ya Allah? Ternyata ada hikmahnya. Kenapa Allah menciptakan manusia? Dengan ketidaktahuan kita, marilah kita selalu berhusnuzan kepada Allah. Kemudian, yang terakhir, bersungguh-sungguh dalam melakukan segala sesuatu dan menjauhi pengerusakan di muka bumi ini, karena kita merupakan khalifah fil ard. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga kisah ini menjadikan kita lebih bertakwa dan lebih takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Aku qouli hadza astaghfirullahu li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.